mereka tiap hari datang ke sana dan mereka habiskan tanpa pakai otak. Oke teman-teman, jadi kita sport fishing. Sekarang menunjukkan pukul jam 10. Dan di sana ada orang nyelam. Dia pasang jaring sambil nyelam. Dan kita mau ke tempat yang dulu banyak sarang ikan, sarang lubang ikan di sebelah sana. Mudah-mudahan nanti kita ketemu spotnya. Soalnya udah lama banget nggak dari sana. Kita udah lupa titiknya di sebelah mana. Patokan kita feeling-feeling aja, nggak ada patokan. Oke. Matahari jernih, cerah, dan air tenang, dan nggak tahu nanti di bawah ya. Kadang begitu, kadang matahari terang, kadang Danau Toba tenang, tapi di bawahnya keruh. A few moments later. Oke teman-teman, setelah beberapa lama, paling 10 menit, kita berlayar dan kita sudah sampai sini spotnya nih. Sekitar hampir 1 kilo dari darat, lumayan jauh. Dan nanti kita ngarah ke kiri sana. Kita mulai dari sini, baru kita ngarah ke sana. Di sini dulu spotnya babon-babon, tapi nggak tahu sekarang ya. Oke, mantap. Saksikan terus. Jangan lupa dulu like ya. SD Terling, tanpa basa-basi kita langsung coba spot ini, dan itu helper saya sedang live streaming di Pacebo. Dan sekarang saatnya kita menahan napas dan langsung meluncur ke dasar danau. Di sini saya melihat sesuatu dan menarik perhatian saya. Kemudian saya dekati untuk melihat dan memastikan. Saat saya angkat, ternyata penghuninya keluar, dan bukan penghuni benda ini saja, tapi itu spesies yang menghuni seluruh kawasan Danau Toba. Kemarin juga mereka ikut lomba di event F1 Powerboat. Ternyata ini adalah piring yang terbuat dari keramik. Gak tahu kenapa benda ini sampai di sini. Karena penasaran, saya putuskan untuk membawa ke perahu. Ini dia barangnya, nanti kita akan lihat lebih jelas. Setelah menyimpan di perahu, dan kita kembali ke dasar untuk mencari apa yang kita butuhkan. Kedalaman yang kita selami saat ini hanya di kedalaman 5-6 meter. Kita coba dulu di kedalaman ini, kalau tidak ada hasil atau sepi, kita baru pindah ke tempat yang agak dalam. Tidak lama menunggu, ada beberapa ekor ikan nila babon yang mendekat dari kejauhan. Setelah dilihat dan memilah mana yang layak untuk dibawa pulang, langsung dibidik dan melepaskan tembakan. Yeps, tepat sasaran, anak panah kita tepat mengenai bagian vital ikan, sehingga ikannya langsung lemas tanpa banyak perlawanan. Dari 4 ikan yang saya lihat, 3 diantaranya adalah ikan lobang. Jadi kita pilih ikan yang terbesar dari antara ketiganya. Walau ikan lobang, tapi kita ambil 1 dan membiarkan 2 yang lainnya. Ingat, ikan lobang jangan diburu terus biar spotnya tetap lestari. Mantap teman-teman, ikan yang kita dapat mungkin ada di sekitaran 2-3 kilo dan ikannya masih ada di bawah sana. Sewaktu menarik ikan dari dasar ke permukaan, kita harus memastikan pelopor atau pengingatnya sudah terbuka. Kadang tanpa kita sadari bisa tertutup, sehingga membuat ikan bisa lepas dan pada akhirnya akan mati sia-sia. Ini memang spot real, memang sarang ikan-ikan besar. Baru nyelam kedua kita sudah mendapatkan babon. Ini sangat cocok untuk kita masak steam nantinya. Sebelum ikannya dinaikkan ke perahu, kita akan ajak selfie dulu ikannya untuk bahan postingan di Instagram dan sebagai pengingat di masa mendatang kalau SDT pernah dapat ikan nila sebesar ini. Ikan pertama.
kilo. Mantap. Setelah mengisi oksigen di paru-paru, saya kembali menyelam untuk mencari target selanjutnya. Belum sampai di dasar, di sana terlihat ada 2 ekor ikan nila babon. Tapi mereka buru-buru pergi karena melihat kedatangan saya. Walau demikian, kita akan tunggu ikannya, siapa tahu mereka kembali. Lubang yang di depan saya adalah sarang ikan nila jantan. Ikan yang lari tadi kemungkinan besar pemilik lubang ini. Kalau ikannya tak kembali, berarti ikannya sudah mengerti akan adanya bahaya. Biasanya ikan nila yang masih bodoh pasti akan mendekat ketika sarangnya didekati. Makanya ikan nila lubang sangat gampang untuk diburu. Karena ikannya tak kembali, kita akan naik ke permukaan untuk menghirup udara lagi. Setelah memulihkan oksigen di paru-paru, saya kembali menyelam. Di bawah saya melihat banyak lubang, saya juga kurang tahu itu lubang apa. Apakah lubang ikan betutu atau lubang lobster air tawar? Tapi lupakan saja, entah lubang apapun itu. Sekarang kita fokus ke tujuan utama kita, yaitu mencari ikan nila babon. Tidak menunggu lama, di depan kita ada ikan nila babon. Kalau dilihat dari ukurannya, pasti ikan ini sudah tua bangka. Mungkin ada di sekitaran 2,5-3 kilo, hampir sama dengan poin pertama kita tadi. Tapi karena ikan lobang dan kita tadi sudah menembak 1 ekor ikan lobang, jadi kali ini kita skip si tua bangka ini. Sebenarnya tangan gatal untuk menembak, tapi kita kasih kesempatan untuk dia. Kita tetap menunggu di dasar, siapa tahu ada ikan yang layak untuk diajak pulang. Karena tidak ada lagi yang muncul, saya putuskan kembali ke permukaan. Kita bergeser ke sebelah kiri lagi, karena kalau kita turun di titik yang sama, pasti akan keruh. Mengingat dari dasar ini adalah lumpur, jadi kita tidak bisa menyelam di titik yang sama. Setelah tabung oksigen pemberian yang maha kuasa sudah terisi penuh, kita bersiap kembali menyelam. Di sana saya melihat ada ikan nila lubang, dan di belakangnya ada menyusul ikan nila kecil. Ikan nila lubang yang ini masih tergolong pintar karena masih bisa jaga jarak. Beberapa detik kemudian ada ikan nila lubang yang lewat, dan disusul ikan nila lubang babon. Yang terakhir ini kita ambil, perlahan kita bidik dan melepaskan tembakan. Yap, strike. Tidak terlalu banyak perlawanan karena tepat mengenai titik lemah ikannya. Karena saya lihat tidak mungkin lepas lagi, jadi saya buru-buru naik ke atas. Ikan kedua kita di trip ini, kalau soal ukuran, ini lebih besar daripada poin pertama tadi. Tapi sebelum kita lepaskan ke perahu, kita ajak ikannya selfie dulu. Belum jujur lu. Dah, menang. Kau ini putar di mana Pak Lur. Oke, teman-teman. Jadi bukan karena apa ya? Di sini semua ikannya ikan lubang. Ikan yang berasar, yang berlubang. Jadi ikan pertama, ikan kedua ini ikan berlubang. Dan tadi udah banyak saya skip ikan berlubang. Karena di sini sarangnya ikan berlubang. Jadi ini jadi spot rahasia. Ntar kalian datang lagi ke sini, kalian habiskan tanpa pakai otak, habiskan kan. Iya, soalnya banyak teman-temanku di situ kan. Kalau saya buat video, kalau mereka tahu di situ banyak ikan, mereka datang ke sana dan mereka tiap hari datang ke sana dan mereka habiskan tanpa pakai otak. Bayangkan tuh. Oke, ini dia, kita lanjut lagi. Di penyelaman selanjutnya, setelah menunggu beberapa detik di dasar danau, ternyata di depan saya ada ikan nila. Warnanya hampir sama persis dengan warna dasar danau. Tapi di kejauhan saya bisa melihat ikan lain karena warnanya lebih cerah. Cuman saat mau ngebidik, ikannya langsung kabur.
Di kesempatan lain, setelah menunggu lama, di depan saya ada juga ikan nila babon, tapi tidak terlihat saat itu karena warna ikan dan warna sekitar hampir sama. Kali ini saya bersiap untuk menyelam lebih dalam lagi. Di titik ini kita akan menyelam di kedalaman 7-9 meter. Kita sudah keluar dari lokasi koordinat sarang ikan nila lubang tadi, jadi di sini nanti akan jarang kelihatan lubang-lubang sarang ikan. Sampai di dasar kita tunggu beberapa saat karena disinilah letak serunya, menunggu ikan selama mungkin, tapi tidak semua orang dapat menikmatinya. Hanya penghobi superfishing yang paham akan hal ini. Akhirnya kesabaran kita pun berbuah karena ada ikan nila yang lewat tepat di depan kita. Kita bidik secara perlahan dan melepaskan tembakan. Yap, strike, tambah 1 poin lagi dan saya pun buru-buru langsung naik ke atas. Ini dia ikan ketiga kita, karena ukurannya B aja jadi tidak usah diajak selfie. Ini juga ikan lubang ini, ikan ketiga kita. Yang ikan yang pertama bukan ikan lubang, itu strike pertama. Guci-guci. Entah kenapa saya angkat tadi itu. Nah tajamnya itu perjolok. Saya gijang. Alah. Kru di bawah padahal mataharinya bagus, airnya tenang. Tapi masih lumayan itu, dikasih 3 ekor. Setelah beristirahat sebentar di atas kapal, saya pun kembali menyelam di kedalaman 7-9 meter. Tidak lama setelah mendarat di dasar danau, ada ikan nila lubang ukuran jumbo mendekat dengan gerombolannya. Tapi karena poin ketiga kita tadi sudah menembak ikan lubang, jadi kita pilih ikan yang lain walau jauh lebih kecil. Kita bidik dan langsung menembak. Yap, strike. Setelah kena tembak, ikannya masih lincah karena kena tipis di bagian pundak ikan. Dan ini pun hampir lepas, jadi kita harus tarik secara perlahan supaya ikannya tidak lepas. Karena ikannya hampir lepas, saya tidak lanjut merekam, karena fokus untuk menyelamatkan ikan daripada lepas, nanti akan mati sia-sia. Tipis banget, udah hampir lepas tuh. Tinggal ditarik dikit itu langsung lepas itu. A few moments later. Kenapa tadi saya bawain dari dasar? Tidak bisa lihat dia di situ, saya angkat. Saya ada di sini. Bukan nggak ada, tapi tidak ada tadi. Oke teman-teman, jadi kita tadi langsung pulang gara-gara udah keruh juga, udah capek, baru anginnya udah datang. Dan kita, ini apa lebih ya sih? Oh, jauh ke sini. Oke, saya nggak tahu ini yang pertama yang mana. Ini yang kedua kayaknya. Yang kedua. Baru ini yang pertama. Aduh. Hampir sama juga besarnya. Ini belgepung. Kayaknya ini deh. Ini deh. Kira nembel gitu deh. Oke. Oh berarti ini yang pertama tadi, ini yang kedua. Jadi ini rencana saya mau pulang. Nanti rencana ini saya mau ada di steam namanya, pakai jahe. Tapi nggak hari ini, mungkin besok. Jadi 3 ekor tinggal. Dan ini saya bawa, jadi saya nggak ikut lagi bakar-bakar. Saya langsung pulang. SD Terling, terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Video lanjutan dari video ini akan kita upload hari Rabu, jadi jangan lupa subscribe supaya jangan ketinggalan videonya. Terima kasih dan salam sport fishing Danau Toba.